Halo Sobat Kepo, apa kabar? Gue harap lo semua pada baik-baik aja ya. Di video kali ini gue mau ngomongin pasukan paling barbar yang ada di kerajaan Clover. Ya bener banget, pasukan Banteng Hitam. Pasukan dengan komandan yang namanya Yami Sukehiro ini emang pasukan yang isinya orang-orang aneh. Karena Yami sendiri pernah bilang saat dia ditanya sama Julius kalau dia pengen bikin pasukan di mana status, keturunan, dan kasta tidak dipersoalkan. Makanya kebanyakan pasukan Banteng Hitam masuk lewat jalur belakang. Maksudnya langsung direkrut oleh Yami. No nyogok-nyogok. Karena seragam dari hasil nyogok kagak berkah bro. Biar kagak lama-lama, langsung aja kita bahas atu-atu. Yang pertama, Yami Sukehiro. Yami sendiri sebenarnya adalah orang asing. Dia adalah anak nelayan dari negeri jauh yang hanyut dan terdampar di kerajaan Clover. Sebagai orang asing, Yami kecil sering dibully. Tapi yang bully dia tabokin atu-atu. Karena tertarik dengan sihir kegelapan milik Yami, Julius Krono yang saat itu masih jadi komandan di pasukan Rusa Abu-Abu akhirnya merekrut Yami ke dalam pasukannya. Dari dulu, Yami udah terkenal suka semuanya sendiri. Barbar, hobi judi, dan kalau boker bisa jam-jaman. Tapi kalau urusan ribut, jangan pakai ditanya. Menurut gua, dia komandan sihir terhebat yang ada di kerajaan Clover. Kemampuan sihir Yami ada di tingkat misterius. Yami nguasain sihir kegelapan yang multifungsi. Selain bisa buat nyerang, sihir kegelapan Yami juga bisa buat pertahanan. Yami juga sudah menguasai mana zone. Selain itu, Yami juga bisa merasakan ki seseorang. Dan komandan yang suka banget pakai kutang ini juga didemenin sama komandan cantik Charlotte. Ya moga aja di season 2 ntar Charlotte bisa ngungkapin perasaannya sama Yami. Nomor 2, Magna Swing. Magna si preman kampung ini adalah rakyat jelata dengan jumlah sihir paling sedikit setelah Asta di pasukan Banteng Hitam. Tapi meskipun begitu, Doi bisa lolos dan jadi kesatria sihir lewat jalur resmi. Sihir Magna adalah sihir api. Dia bisa nyiptain tongkat dan bola api yang dipukul pakai tongkatnya. Kalau aja Magna lebih pinter dikit, Doi bisa maksimalin gaya bertarung jarak dekat dan jauh sekaligus. Kayaknya waktu kecil dia jarang makan ikan. Selain itu, Magna juga punya kendaraan yang dia kasih nama Crazy Clone. Dan kendaraan ini sangat keren. Menurut dia dan Asta doang sih. Nomor 3, Grey. Di awal-awal, Grey adalah sosok cowok gendut yang gak pernah ngomong sama sekali. Terus, sosok aslinya baru ketahuan saat Arch Istana Bawah Laut. Saat itu, Grey kehabisan energi sihir dan gak bisa mempertahankan sosok cowok gendutnya. Sifat Grey yang sangat pemalu disebabkan trauma masa kecilnya. Karena dia selalu diremehin dan dibilang jelek bahkan sama keluarganya sendiri. Sihir Grey adalah sihir perubahan. Dia nggak cuma bisa ngerubah wujudnya sendiri, tapi dia juga bisa ngerubah objek lain. Bahkan dia bisa merubah unsur sihir dari musuhnya. Tapi saat Gouche terluka parah, Grey juga bisa pakai sihirnya buat ngobatin Gouche. Ternyata Grey juga termasuk penyihir tingkat misterius. Dan sepertinya di season 2 ntar kita bakal ngeliat kemampuan Grey yang sebenarnya. Nomor 4, Charmy Papitson. Cewek cebol yang maruk makan ini sebenarnya adalah manusia hibrid, yaitu campuran antara manusia dengan bangsa Dwarf. Tapi sebenarnya Charmy punya kemampuan yang di atas rata-rata. Sihirnya adalah penciptaan domba kapas yang serbaguna. Selain bisa disuruh buat masak, dombanya juga bisa disuruh buat berantem. Bahkan dalam keadaan marah, Charmy bisa berubah jadi cewek tinggi dan cantik. Udah gitu, dombanya juga berubah jadi serigala. Selain itu, sihir pengikat Charmy juga dikatakan Julius adalah sihir pengikat tingkat tinggi. Charmy punya peran sangat penting di pasukan Banteng Hitam karena dia bisa buat masakan yang dapat memulihkan energi sihir. Nomor 5, Vanessa Onotesa. Vanessa berasal dari hutan penyihir. Waktu kecil, dia selalu dikurung sama ratu penyihir di sana. Terus dia kabur dan masuk pasukan Banteng Hitam. Vanessa nggak jago-jago amat soal berantem. Meskipun begitu, peran dia begitu vital di pasukan Banteng Hitam karena dia juga termasuk penyihir tingkat misterius. Sihirnya adalah sihir penciptaan benang. Dan sihir terkuatnya adalah penciptaan benang takdir yang berwujud kucing bernama Rogue. Kalau nggak ada Vanessa, mungkin udah banyak pasukan Banteng Hitam yang wafat, terutama saat perang dengan bangsa F. Nomor 6, Finral. Finral si sad boy. Doi sebenarnya adalah keluarga bangsawan.
Tapi di keluarga sendiri, dia sangat diremehkan. Terutama oleh adik tirinya, Langris, si wakil komandan pasukan Fajar Kemasan. Sihir Vinral adalah sihir ruang. Vinral punya peran sangat penting di pasukan Banteng Hitam. Dia nggak cuma jadi kendaraan pribadi Komandan Yami, tapi semua anggota Banteng Hitam lainnya. Karena dalam pertarungan, Vinral menjadi tim support yang bisa buat lawan ketar-ketir. Nomor 7, Gordon Agrippa. Gordon adalah anggota pasukan Banteng Hitam yang mukanya kayak anggota kuburan band. Sebenarnya, Gordon adalah anak dukun santet terkenal. Makanya, dari kecil dia gak pernah punya teman sama sekali. Dan oleh karena itu juga, dia sayang banget sama teman-temannya di pasukan Banteng Hitam. Sampai-sampai dia bikin boneka semua pasukan anggota Banteng Hitam. Sihir Gordon adalah sihir racun. Dan di season 1, kita belum ditunjukin sejauh mana kemampuan Gordon yang sebenarnya. Nomor 8, Gauche Adlai. Gauche si Siskon ini sebenarnya adalah keluarga bangsawan. Tapi orang tuanya meninggal, terus hartanya direbut. Makanya dia jadi kriminal untuk bisa hidupin adik kesayangannya, Mary. Saat kabur dari penjara, dia bertemu Yami. Terus Yami ngajak dia masuk ke dalam anggota pasukannya. Di luar sikap apatisnya, sebenarnya Gauche punya kemampuan bertarung yang hebat. Sihir Gauche adalah sihir cermin. Dia bisa menembakkan laser dari cerminnya. Selain itu, dia bisa menggandakan dirinya atau objek lain. Bahkan, dia juga bisa memantulkan serangan dari lawannya. Nomor 9, Zora Ideale. Zora adalah anak dari pasukan sihir yang mati dibunuh sama rekannya sendiri karena statusnya yang rakyat jelata. Dan sejak saat itu, dia benci banget sama pasukan yang menyalahgunakan status dan kewenangannya. Kemampuan Zora sebenarnya nggak terlalu hebat. Tapi dengan kecerdasannya, dia bisa maksimalin sihir abu dan jebakan miliknya. Zora diperkenalkan pertama kali saat Arts turnamen kesatria sihir. Tapi ternyata jauh sebelum itu, Yami pernah merekrutnya masuk ke dalam pasukan Banteng Hitam. Nomor 10, Noelle Silva. Noelle adalah anggota keluarga kerajaan, sekaligus adik dari Komandan Elang Perak Nozil Silva. Dia dijauhi oleh kakak-kakaknya karena dianggap sebagai penyebab kematian ibunya. Makanya, di awal cerita, kemampuan sihirnya berantakan. Tapi seiring waktu, dia telah membuktikan kemampuannya yang sebenarnya. Dan dia menjadi salah satu petarung terkuat yang ada di pasukan Banteng Hitam. Kemampuannya adalah sihir air yang serbaguna. Nggak cuma bisa buat nyerang dan bertahan, tapi dia juga bisa menciptakan jubah air yang membuat dirinya mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Nomor 11, Luck Voltia. Luck adalah bocah maniak berantem. Karakter Luck yang bengis tapi selalu tersenyum terbentuk karena masa lalunya yang kelam. By the way, Luck adalah salah satu petarung terkuat yang ada di pasukan Banteng Hitam. Kemampuan Luck adalah sihir petir. Dia bisa membuat tubuhnya bergerak dengan sangat cepat. Selain itu, Luck juga punya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan musuh saat dia dirasuki oleh F. Bahkan Asta, Magna, dan Vanessa dibuat kewalahan dengan kemampuan bertarungnya. Nomor 12, Henry Legoland. Dan akhirnya, Henry adalah jawaban kenapa selama ini bentuk markas Banteng Hitam bisa berubah-ubah dengan sendirinya. Sebenarnya, Henry adalah anak seorang bangsawan. Dia dibuang karena menderita penyakit aneh, yaitu dia akan menyerap sihir orang-orang yang ada di sekitarnya. Henry ditinggalin sama orang tuanya di bangunan gede di tengah hutan. Dan saat itu, kebetulan Yami lagi nyari markas buat pasukan Banteng Hitam. Dan Doi langsung direkrut Yami sebagai anggota pasukan Banteng Hitam yang pertama. Kemampuan sihir Henry adalah sihir rekonstruksi. Dia bisa merubah-ubah bentuk markas Banteng Hitam. Bahkan, dia juga bisa merubah markas ke mode bertarung. Nomor 13, Nero. Nama asli Nero adalah Sekre Swallowtail. Dia adalah anggota tertua pasukan Banteng Hitam, yaitu sekitar 517 tahun. Sebenarnya, Nero adalah asisten Kaisar Sihir pertama, dan ia terkena kutukan dan menjadi seekor burung. Selama ini, Nero menjadi burung yang selalu mengikuti Asta. Dan akhirnya, dia baru bisa kembali ke wujud semula saat terjadi perang dengan bangsa F. Nero termasuk penyihir tingkat misterius. Kemampuan sihirnya adalah untuk membuka dan menutup sesuatu. Meskipun kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya sihir Nero bisa membuka atau menutup apa aja, termasuk segel. Bahkan, sihirnya juga bisa untuk menutup luka.
Nomor 14, Asta. Asta adalah satu-satunya kesatria sihir yang gak punya sihir sama sekali. Makanya dari kecil dia selalu dihina dan diremehin. Terlebih saat dia bilang jika dia ingin menjadi seorang kaisar sihir. Tapi meskipun begitu, Asta sama sekali gak nyerah dengan keadaan. Malahan dia ngelatih fisiknya di atas rata-rata orang lain. Sampai akhirnya dia punya Grimoire berdaun 5 yang dihuni iblis. Kemampuan Asta adalah pedang anti sihir. Dia bisa menetralisir sihir dan juga memantulkannya. Selain itu, Asta juga bisa merasakan ki seseorang. Kemampuan bertarung Asta berkembang dengan sangat cepat. Bahkan di akhir season 1, Asta sudah bisa menaklukkan iblis yang ada pada Grimoire-nya. Nomor 15, Nuts. Nuts sebenarnya adalah wakil komandan pasukan Banteng Hitam. Namun, Doi sendiri baru diperkenalkan di akhir-akhir season pertama. Ya, karena selama ini dia jadi mata-mata di kerajaan Spet. Terlebih, dia juga bilang kalau dia baru datang sekali ke markas Banteng Hitam. Karena menurut pengakuannya, dia benci banget sama Yami dan seluruh anggotanya yang kagak bener pisan. Kemampuannya adalah sihir bayangan. Dia bisa masuk dan bergerak di dalam bayangan. Selain itu, dia juga bisa mengikat orang dengan bayangan, Kagebunshin no Jutsu. Dan yang lebih keren, ternyata dia adalah wadah untuk 4 iblis sekaligus. Dan mereka semua adalah anggota dari pasukan Banteng Hitam. Kalau kalian punya karakter favorit yang ada di Black Clover, kalian bisa tulis di komen. Gua rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. See you and thanks.